Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 52 ayat yang ke-9. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Mari kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa berkumpul walaupun mengikuti ibadah secara online. Tuhan berkati kami, satukan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita mau sama-sama menaikkan pujian Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak terpuji. Suci, suci, suci. Suci, suci, Allah yang dipuja oleh para saleh di surga dan dunia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau sama-sama menaikkan pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup
hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk perkenanan-Mu,
bersyukur untuk pemeliharaanmu. Dan saat ini pula kami bersyukur untuk ibadah ini. Dan kami bersyukur kalau kami akan mendengar firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat mentaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang kita lakukan adalah sebuah pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama. Karena hukum kasih mengajarkan kita supaya kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Dan kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tetapi hal itu, pelayanan yang kita lakukan itu merupakan sebuah pelayanan yang hanya Allah saja yang bisa menilainya. Sekalipun kita menilai baik, orang lain menilai baik, tapi ternyata di depan Allah itu belum tentu baik. Oleh sebab itu kita perlu menyadari ini, dan kita perlu melihat diri kita, mengintrospeksi diri. Apakah pelayanan yang kita lakukan benar-benar berkenan kepada Allah? Oleh sebab itu kita akan melihat teks ayat kita di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 7. Di sana menerangkan tentang jemaat di Efesus yang merupakan jemaat yang luar biasa di dalam melayani Tuhan. Tetapi Tuhan menegur jemaat di Efesus di sana. Kita akan melihat Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan karena tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Baik saudara, kita lihat di sini jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Mereka melayani Tuhan. Jemaat ini dibentuk oleh Paulus di dalam perjalanannya yang kedua bersama dengan Priscilla dan Aquila. Pada saat Paulus menginjili di sana, ada banyak orang yang percaya. Kemudian Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila untuk melayani di sana. Kemudian di perjalanan ketiga Paulus datang lagi ke sana menghampiri Priscilla dan Aquila di sana. Dan kalau kita melihat sejarah, luar biasanya adalah pemimpin-pemimpin di sana itu adalah pemimpin-pemimpin hebat. Selain Priscilla dan Aquila, Paulus juga mengutus Timotius untuk melayani di sana. Kita tahu Timotius adalah anak didik Paulus sendiri, anak yang disayang oleh Paulus. Lalu selain itu juga ada orang yang pernah disandingkan bersama Paulus di jemaat Korintus. Maksudnya disandingkan dalam arti sini disaingkan, yaitu Apolos, seorang yang pintar sekali dalam berkhotbah, seorang cendekiawan sekali yang melayani di Efesus. Dan pelayanan yang dilakukan di Efesus di sini oleh jemaat Efesus itu luar biasa. Kalau kita melihat ayat 2, aku melihat
pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Oleh karena orang-orang yang mengajar mereka luar biasa, selain Paulus, Priskila, Aquila, Timotius, Apolos, jadi mereka sangat peka sekali terhadap ajaran-ajaran jahat, ajaran-ajaran palsu. Sehingga ketika ada ajaran yang mendekat, dia bisa mendeteksi, mereka bisa mendeteksi ini palsu, debat, akhirnya kabur. Sehingga ajaran yang ada di sana itu merupakan ajaran yang baik, yang benar. Padahal kota Efesus itu adalah kota pelabuhan yang besar. Jadi di Asia kecil itu, di daerah Turki sekarang itu, Efesus itu di sana. Tetapi Efesus itu bukan merupakan ibu kota. Ibu kotanya itu Pergamus. Tetapi ternyata lebih ramai dari Pergamus, ibu kota daripada ibu kotanya. Efesus itu lebih besar karena merupakan kota pelabuhan, banyak orang singgah di sana, sehingga Paulus itu sangat mudah sekali untuk mengunjungi jemaat Efesus. Karena perjalanan Paulus kita tahu lebih sering menggunakan jalur laut. Dan kota itu sangat sibuk. Jadi orang-orang di sana sudah terbiasa dengan sebuah kesibukan. Kalau di sini disebutkan baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Selain mereka itu adalah orang-orang yang rohani, mereka adalah orang-orang yang bekerja tekun sekali. Dan pelayanan yang mereka lakukan akhirnya dengan ketekunan mereka yang sudah terbiasa tekun, itu sangat luar biasa. Orang melihat, wah ini orang-orang yang luar biasa melayani Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu luar biasa. Segala pekerjaanmu baik jerih payahmu. Lalu ayat ketiga, dan engkau telah tetap sabar menderita oleh karena namaku. Jemaat Efesus tidak hanya bekerja keras, tidak hanya melayani Tuhan luar biasa, tidak hanya memiliki pengertian yang luar biasa, tetapi yang mereka lakukan adalah sabar menderita. Karena mau tidak mau mereka ada di bawah kekuasaan Kaisar Roma, yang dimana Kaisar Roma itu sangat kejam sekali. Pembunuhan terhadap orang Kristen, penganiayaan itu hal yang biasa, dan itu menjadi tontonan umum. Dan mereka sabar. Lalu kemudian bahkan di sini ada pengikut Nikolaus disebutkan. Tetapi ini yang ada padamu, ayat 6 ya, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Nikolaus itu kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 6, Nikolaus itu termasuk salah satu sebagai diaken. Jadi dia dipilih untuk melayani orang-orang miskin, dan ini juga bukan orang biasa-biasa. Ini adalah orang yang terpandang. Tetapi kemudian dia mengalami sesat pikir. Jadi dia memvisualisasikan Tuhan, terus kemudian memperbolehkan membuat patung, terus mencampur adukkan antara ajaran kekristenan dengan ajaran Efesus, karena pada waktu itu Efesus itu menyembah Dewi Artemis, yang kemudian memperbolehkan pelacuran bakti. Lah dengan demikian banyak pengikut yang mengikut Nikolaus. Jemaat Efesus itu sangat peka dengan hal itu dan menganggap itu sesat. Akhirnya jemaat Efesus akhirnya membenci. Aku benci dengan ajaran-ajaran ini, ajaran yang sangat kacau dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi luar biasa, kurang apa lagi yang mereka lakukan. Mereka memiliki pengertian yang benar akan firman Tuhan, diajar oleh hamba-hamba Tuhan luar biasa. Mereka sabar menderita, bahkan mereka membenci kejahatan, membenci ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi yang kurang, tetapi yang terjadi, ayat yang keempat kita lihat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah
dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan mencela apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Dan berkata di sini, karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Bapak Ibu Saudara, ternyata di balik kehebatan jemaat Efesus yang mereka lakukan sia-sia. Karena Tuhan menilai hati, Tuhan melihat hati. Di depan manusia nampaknya luar biasa, tampaknya rohani, tampaknya hebat, tapi di depan Tuhan semuanya itu gak ada apa-apanya, sia-sia, hanya karena meninggalkan kasih mula-mula. Nah, kasih mula-mula itu apa? Kasih mula-mula itu adalah kasih pertama kali mereka mencintai Tuhan. Ada semangat, ada antusiasme, ada sebuah kerinduan. Sehingga apa yang mereka lakukan itu bukan berdasarkan kewajiban, tapi berdasarkan kasih. Mereka beribadah itu bukan berdasarkan, oh aku kewajibanku, tugasku, aku harus melayani, aku harus datang ke gereja, aku harus bersekutu dan sebagainya. Bukan karena kewajiban, tetapi yang mereka lakukan dulu itu karena kasih. Oh, begitu rindunya aku datang kepada Tuhan, begitu rindunya aku ingin mendengarkan firman Tuhan. Tapi semuanya itu berubah pada saat mereka sibuk di dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini hal yang berbahaya bagi kita. Ketika pelayanan yang kita lakukan itu berdasarkan tugas kewajiban saja, itu akan menjadi sia-sia. Karena apa yang kita lakukan berdasarkan kewajiban kita, berdasarkan tugas kita, itu akan menjadi Kristen yang agamawi. Hanya agamawi saja. Padahal Tuhan itu mati di kayu salib bukan karena kewajiban, karena kasih-Nya. Sehingga kekristenan tanpa kasih itu merupakan agamawi saja. Dan kita akan sama dengan ahli-ahli Taurat yang melakukan pekerjaannya, tugasnya itu sebagai agamawi saja. Boleh saja kita memandang sebuah pelayanan itu adalah sebuah kewajiban. Tapi dorongan yang muncul di dalam hati kita itu bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih kita kepada Tuhan, karena kasih kita kepada sesama kita. Dorongan itu harus ada, supaya yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Kalau kita lihat ya saudara, ayat yang ke-5. Sebab itu nyata betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, Tuhan memberikan kesempatan bagi jemaat Efesus untuk bertobat, untuk kembali ke dalam kasih yang mula-mula. Kalau tidak akan diambil kaki dian dari tempatnya. Saudara, kaki dian itu menunjukkan tentang jemaatnya. Jadi gerejanya itu disebut kaki dian, karena di sini banyak sekali yang namanya simbol-simbol dari perkataan Yohanes. Ini yang nulis Yohanes di Pulau Patmos, karena Yohanes menulis dalam tekanan pemerintahan Roma, sehingga Yohanes menulisnya dengan simbol-simbol. Makanya di dalam kitab Wahyu ini banyak simbol. Nah, yang disebut kaki dian ini adalah jemaatnya. Jadi kalau nggak bertobat ya sudah, hilang saja, dicabut, gerejanya nggak ada lagi. Dan saudara tahu saat ini di Turki apakah ada gereja? Gereja Efesus di mana? Kita nggak tahu beritanya lagi. Bahkan gereja yang terkenal, gereja ortodoks terkenal namanya Hagia Sophia, saat ini jadi masjid. Di zaman pemerintah Ottoman Turki,
Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi museum, tetapi saat ini menjadi masjid. Hilang. Kalau gereja tidak kembali kepada kasih mula-mula, gereja itu akan hilang. Karena percuma saja di dalam melayani Tuhan. Wong yang dilayani bukan Tuhan. Tuhan ingin melayani berdasarkan kasih, bukan kewajiban. Kalau kewajiban ya percuma saja, seperti agama lain melakukan sesuatu secara agamawi saja. Tuhan ingin hati kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita, supaya kita mengasihinya, karena dia mengasihi kita lebih dulu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita dengarkan firman ini. Seperti ayat 7, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Ini kembali lagi sebuah simbol bahwa kita akan diberikan kehidupan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melayani dengan kasih. Selamat melayani, selamat untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Amin. Mari berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu telah mengingatkan kami untuk kami hidup berdasarkan kasih Tuhan. Karena tanpa kasih segala sesuatu akan sia-sia, segala sesuatu akan menjadi sesuatu yang agamawi saja. Tetapi kami ingin melayani Tuhan berdasarkan kasih kami. Tolong ingatkan kami supaya kami tetap mengasihi Tuhan dengan kasih yang semangat, dengan kasih yang memiliki kerinduan, sehingga kasih mula-mula itu terus membara dalam hidup kami. Tuhan, ajarilah kami untuk mengasihi sesama kami. Ajarilah kami untuk melakukan kasih itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Oleh sebab itu kami datang kepadamu membawa pergumulan bangsa kami. Kami mohon Tuhan menolong bangsa kami, membebaskan bangsa kami dari permasalahan-permasalahan, khususnya permasalahan kesehatan pandemi COVID ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama staf, bersama Wakil Presiden, bersama orang-orang yang saat ini bersama-sama memikirkan bangsa Indonesia ke arah lebih baik lagi. Biarlah Tuhan akan menguatkan pemimpin-pemimpin kami yang berpikir tentang masa depan Indonesia yang lebih baik lagi, supaya mereka semuanya dikuatkan ya Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan arahan dari Tuhan sendiri, supaya bangsa kami ini bisa terbebas dari pandemi dan juga masalah yang lain. Dan jika ada oposisi yang saat ini ingin melengsarkan pemerintahan Jokowi, yang hanya karena kepentingan politik saja mereka ingin melakukan sesuatu yang jahat, Bapa, kami mohon Engkau yang mengerti isi hati mereka, Engkau gagalkan rencana itu ya Tuhan. Engkau berikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia ini Tuhan, melalui pemerintahan Joko Widodo. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk GGBI yang sebentar lagi akan melaksanakan mubes di tanggal 12 nanti. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong setiap acara yang akan diselenggarakan di STBI. Kami berdoa kiranya semuanya diberi kelancaran, semuanya diberi kesehatan, dan semuanya diberikan ketertiban di dalam melaksanakan musyawarah besar. Kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang mengutus, kiranya Tuhan akan memberkati mereka semuanya, karena pelayanan yang dilakukan pada saat mubes nanti itu akan menentukan pelayanan baptis di 5 tahun ke depan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel. Kami mohon Tuhan memberkati Pendeta Yoce Tairas, memberkati Ibu Marike, memberkati pelayan Tuhan di sana, para diakon dan juga panitia perancang, guru sekolah minggu, di dalam melayani Tuhan, di dalam membaktikan diri kepada Tuhan dan mengajak jemaat-Mu untuk bersama-sama melayani Tuhan. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan bagi pelayan-pelayan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk
cabang-cabang yang ada di Ngantang, Kuluk Bali, Tumbang Tahai, Jaya Makmur, Kasongan. Biarlah Tuhan akan menolong mereka juga di dalam pergumulan mereka. Biarlah mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melewati masalah-masalah yang sulit ya Tuhan. Biarlah mereka memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan, dan Tuhan akan memberikan berkat Tuhan berupa penyataan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Simolangit. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, berikanlah mereka rezeki, berikanlah mereka kekuatan untuk menjalani kehidupan saat ini. Berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan. Bagi saat ini, jemaat yang saat ini sakit ya Tuhan, kami hanya bisa berdoa, mendoakan mereka, menyerahkan kepada Tuhan. Berdoa untuk Pak Junaidi yang saat ini batuk-batuk ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk dapat menyembuhkan Pak Junaidi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Muryati, berdoa untuk Ibu Sumardi, berdoa untuk Pak Lukasyono. Biarlah Tuhan akan menolong mereka Tuhan dalam masa lansianya, kelemahan fisiknya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu sekalian ya Tuhan, kiranya Tuhan akan memberi kesehatan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan di Simolangit. Kami mohon Engkau yang memulai, Engkau yang menyertai dalam pelayanan, dan Engkau akan melanjutkan pelayanan ini. Tentunya kami siap dipakai Tuhan untuk melayani bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami menutup ibadah kami. Kami menutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.